Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Roji, ini teman-teman Kabupaten Kota se-Jawa Tengah telah berkumpul bersama dalam rangka rakor organisasi, jadi tidak hanya masalah kelembagaan, tetapi seluruh aspek dari organisasi dibahas bersama di Tawangmangu. Semula kami memang berharap Pak Roji bisa hadir secara luring, tetapi karena ada kendala tugas luar sehingga saya juga berterima kasih walaupun berada di luar kota tetapi masih concern untuk membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya teman-teman di kabupaten kota untuk memberikan informasi dan hal-hal penting terkait dengan seputar kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah. Kita terakhir bertemu dengan Pak Roji secara kolektif itu pada bulan Februari tahun 2022 pasca penyetaraan birokrasi waktu itu telah diberikan arahan. Sampai sekarang ini kita mintakan Pak Roji bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kelembagaan utamanya di provinsi dan kabupaten kota pasca penyetaraan karena proses dari Permenpan 7 juga belum jalan Bapak. Terus kemudian juga kegamangan teman-teman yang telah disetarakan juga belum berjalan sesuai harapan sehingga nanti hal-hal yang semacam itu kami mohon arahan, mohon solusi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Untuk itu waktu dan media kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Roji. Monggo Bapak. Baik, Pak Abadi, sebelumnya izin apa suara saya bisa didengar di sana, Pak? Tes. Bagus, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Karo dan tim di Biro Organisasi ORB, serta dengan tidak merasa hormat Bapak Ibu di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Terima kasih atas instrumen kita untuk silaturahim, karena insya Allah instrumen silaturahim akan mempanjang umur. Saya kaget juga ketika bicara tentang silaturahim, ada si Roger Berman ini orang Yahudi, bikinlah dia buku bestseller hampir 500 halaman ininya. Tapi intinya dia bilang ya seperti yang kita harapkan dalam konteks pendanaan birokrasi Pemda juga sih. Dan 14 abad yang lalu juga sudah disampaikan juga oleh dalam beberapa referensi kita ya, bahwa ternyata ya dalam situasi yang disrupsi dan lain-lain, yang membuat kita maju itu ternyata bukan Superman dalam konteks individual, tetapi ya super team, atau kalau dalam istilah dia ya human unit networking. Padahal kita yang sering sekali dalam referensi kita sehari-hari ya silaturahim memperpanjang umur gitu. Makanya Pak Karo, kita semua ya terima kasih, respect untuk silaturahim yang kita bisa lakukan hari ini. Karena itu menjadi simpul-simpul pemberi solusi buat kita semua. Kalau tadi saya menyimak sedikit Pak Karo ngegasin tentang TPP ya, karena itu penting Pak. Beda pendapat kita biasa. Kalau udah pendapatannya seret ya sama Pak. Sama-sama udah sekolah semua kita ini kita kan. Nah, begitupun juga sebenarnya dalam konteks jabatan fungsional, saya mungkin lebih banyak penekanan dari Permenpan 1 2023. Tapi sebenarnya informasi ini bukan sesuatu yang baru banget ya. Jauh-jauh hari, Februari, pasca pendataan, bahkan awal-awal kita 2022 tahun lalu, saya sebenarnya udah beberapa kali menyampaikan kisi-kisi. Yang kemudian kisi-kisi itu ya sudah beberapa itu diterjemahkan antara lain di dalam Permenpan 1 2023. Sungguh pun berbicara tentang Japung, pasti dia langsung tidak langsung berkorelasi dengan proses penanganan birokrasi di Pemda kita. Nah ini catatan pentingnya. Misalnya dulu saya kasih clue, mohon itu menjadi referensi, tidak boleh menghambat core bisnis gitu ya Pak Karo ya. Jangan sampai mengurangi atau merugikan ASN baik dari karir maupun penghasilan. Itu yang arahan-arahan Bapak Presiden itulah yang menjadi penerjemahan kita di dalam beberapa regulasi. Mulai dari regulasi tentang penyetaraannya, PSO-nya, sistem kerja, dan yang terakhir ini yang terbaru di
closing dengan Permenpan 1 2023 yang memberikan mandatori beberapa regulasi teknis. Sekurangnya di BKN misalnya ada 5, di Permenpan juga ada beberapa. Itu yang kemudian seolah memberikan penenggang kembali kepada kita bahwa ya, suka atau tidak suka masa saat ini kita adalah masa transisi perubahan menuju juga. Tapi jangan terlalu kita mensimulasikan bahwa ini perfectnya adalah saat ini, tidak. Tetapi day to day kita menyiapkan terutama dari instrumen regulasinya. Nah, walaupun dari awal kita mendorong, idealnya sih memang instrumen beberapa regulasinya dulu yang hadir duluan baru kita jalan. Makanya dulu kita usulin melalui termasuk Jawa Tengah gitu ya untuk pakai role model. Tetapi kemudian kita selaku ASN sesuai dengan undang-undang ASN kan eksekutor kebijakan Pak Karu ya. Jadi yang ngono yuk kita ini jangan sampai nanti kita kesannya resisten terhadap arah perubahan kebijakan. Nah, saya mungkin lebih banyak menyoroti berkenaan dengan Japung itu sendiri, tetapi tentu sekaitan dengan hal ihwal penyadaran birokrasi di Pemda kita gitu ya. Pertama, tidak bosan-bosan kami mengingatkan bahwa sungguh pun ada beberapa regulasi misalnya berkenaan dengan ekspektasi kinerja gitu ya yang ditentukan oleh atasan dan lain-lain. Mohon kita jangan lupa fundamental kita dalam anatomi penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bahwa yang menjadi subjek hukum penyelenggara Pemda itu kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah itu sebagai memimpin pelaksanaan urusan, kemudian DPRD membentuk dan mengawasi regulasinya. Nah, itu sebagaimana digariskan di pasal 208 Undang-Undang Pemda antara lain karena meng-highlight karena kita pure berbicara membaca Permenpan beberapa regulasi, memang dia tidak menyebutkan lagi fundamental seperti ini, gitu ya. Nah, perangkat daerah itu siapa? Perangkat daerah itu diisi dari ASN. Fungsinya untuk bantu ke daerah. Nah, ditunggu iya Pak bisa langsung bahwa subjek negara Pemda itu yang pemimpin pelaksanaan urusan kita itu adalah kepala daerah. Ya intinya kalau kita meminjam istilah Pak Karu, ya kulo nyuwun lah. Nggak sempat kita pakai instrumen produk hukum daerah, ya minimal ada telaahan kepada beliau gitu ya. Karena dalam konteks Undang-Undang Pemda maupun Undang-Undang ASN juga begitu. Pasal 53 nanti bisa di cross check di Undang-Undang ASN bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam manajemen kebijakan ASN kemudian menegasikan sebagian kewenangannya kepada PK. Nah, kalau untuk daerah kepada siapa? Kepala daerah. Nah, walaupun di hilir operasional regulasi teknis itu agak jarang kita temukan ngomongin tentang kepala daerah gitu ya. Oleh karena selalu dia level di unit organisasinya. Nah, itu yang kami ingatkan kembali sehingga dalam merumuskan beberapa regulasi ya sekurang-kurangnya adalah telaahan kita laporan gitu ya kepada si pemilik otoritas atau kewenangan tertinggi di level pemerintah daerah. Nah, ini penting Bapak Ibu sehingga nanti ketika ditanya Pak gimana kalau kami kan di beberapa regulasi termasuk Permenpan tentang Japung itu kan ada diberikan beberapa inovasi lah bahwa daerah itu diberikan kewenangan misalnya semula kita butir-butir kegiatan dialihkan lingkup kinerja dan ruang lingkup. Siapa yang menetapkan? Ya daerah tentu kembali kepada instansinya masing-masing. Siapa gerangan melalui Pak Kepala Daerah gitu ya. Nah ini yang perlu kami garis bawahi kembali tentu dalam konteks kita pembinaan umum secara nasional. Dan ini mohon maaf Pak Karu dan Bapak semua mungkin udah bosan gitu ya. Kok saya agak getol banget nih melampirkan guidance ini berulang-ulang karena sejatinya dalam beberapa regulasi dan Bapak Presiden yang juga tidak boleh kita sekonyong-konyong abaikan walaupun penyampaian dalam acara resmi kenegaraan, tetapi itu kemudian dituliskan dalam tindakan faktual pemerintahan oleh Pak Menteri Negeri yang ditandatangani oleh Pak Almarhum Cahyokumolo. Ini menjadi guidance kita semua.
Nanti apapun terbit regulasi segala macam, kita juga jangan lupa bahwa PB gitu ini nanti include di dalamnya penyusuan Jafung itu jangan harus tetap menjamin bahwa seluruh tusi tetap berjalan maksimal gitu ya. Yang kedua, proses transisi harus dipersiapkan dengan cermat agar tidak ada core business yang terhenti atau terhambat layanan. Yang ketiga ini, dan kalau saya perhatikan yang ini kemudian berusaha diterjemahkan di dalam beberapa regulasi teknis. Nah, termasuk yang terakhir itu dengan Permen 1 2023. Misalnya terutama sekaitan dengan yang 2023. Nah, dulu saya berulang-ulang gitu ya mention ya karena kita dalam beberapa perdebatan pembahasan regulasinya, rancang regulasi, ya jadi saya sampaikan beberapa kisi-kisi lah. Ya gimana ceritanya Pak Karu? Pak Karu sepakat. Kita di Permenpan Pola Karir kita udah ngejawab sebenarnya bahwa seorang PNS itu termasuk yang Japung boleh dia karirnya berdasarkan mobilitas talent mobility-nya. Dari Japung A ke B, Japung B ke C, gitu. Kemudian dari Japung ke administrator gitu ya, boleh. Tapi gimana ceritanya Pak kalau kita masih dikongkong, dikerangkeng dengan butir-butir kegiatan, nggak nyambung dengan hitungan poin-poin yang dihitung butir kegiatan. Nah itu yang kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, itu yang kemudian dijawab dengan sekarang, butir-butir kegiatan itu udah nggak ada, digunakan istilahnya dengan predikat kinerja. Predikat kinerja itulah yang kemudian ada istilah ekspektasi. Ekspektasi kinerja yang dihitung itu kalau kita ada ininya kuadrannya hasil kerja dan perilaku kerja. Yang penilaiannya sebenarnya sudah ada didahului di Permenpan 6 tentang kinerja. Nah, hasil kerja dan perilaku kerja. Orang nggak bisa hanya kerjanya bagus, outputnya keren, tapi perilaku kerjanya nggak beres. Hanya bisa, ya seperti istilah Pak Karu tadi ya, begitu orangnya pindah, seolah-olah kegiatan mandek. Wah itu kan berarti menjadi Superman tuh. Padahal kata tadi saya bilang yang harus kita bangun adalah super team gitu ya. Nah ini yang nggak diboleh, ya nggak harus kita antisipasi. Kemudian sebelum masuk nanti mention sedikit tentang Permenpan 1 2023 sendiri, saya meng-highlight juga di Permenpan 17/2021 tentang penyetaraan kita kemarin itu kan memberikan beberapa treatment khusus lah ya bagi hasil yang penyetaraan. Misalnya kemarin yang hasil penyetaraan Pak kami belum sesuai pendidikan dan lain-lain itu kan diberikan waktu paling lama 4 tahun. Berarti kalau 2021 tambah 4 tahun berarti sampai nanti 2025 tuh. Nah ini mohon kita anyam dengan regulasi-regulasi sebelumnya. Sebab kalau enggak nanti misalnya Permenpan 1 2024, 2023. Itu kan dia berlaku secara general baik yang hasil penyetaraan maupun tidak. Atau yang passing atau pengangkatan pertama, passing, perpindahan dari jabatan lain dan lain-lain. Nah, sengaja saya loh tentang Japung kok masih bawa-bawa Permenpan yang ini, Pak. Karena kalau enggak nanti kita lupa nih. Sehingga ketika bawa berkas kita usulan pengadilan lain, lah ini belum sesuai nih. Kita punya nih tiket yang ini khusus yang hasil penyetaraan. Jadi dia diproteksi di sana di masa transisinya ini. Nah, kemudian Pak, saya belum punya diklatnya dan lain-lain. Pada saat itu masih diberikan kelonggaran 2 tahun, 2001, 2022, 2023, 2023 akhir Desember masih ada. Jadi ini jangan dilupakan gitu ya, bahwa pembentuk regulasi itu juga sudah mengantisipasi, memitigasi untuk memberikan treatment khusus bagi yang hasil penyetaraan. Nah kalau enggak nanti kita ya meninggalkan disuruh tanding semua yang hasil penyetaraan sama yang passing normal, termasuk dalam sistem kerja. Misalnya tim Pokja-Pokja yang dibentuk di Permenpan, mungkin besok disampaikan oleh Erni, sebenarnya itu Permenpan 7 tentang sistem kerja itu bukan hanya berlaku bagi yang hasil penyetaraan, maka judulnya itu adalah Permenpan tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Nah, bukan yang khusus penyetaraan, tapi penyetaraan birokrasi ya bisa saja berlaku. Nah, misalnya begini, banyak yang tanya, Pak, itu apa berlaku juga untuk di kecamatan? Berlaku gitu ya. Tim-tim kerja segala macam itu. Nah, tetapi karena kita punya kemarin rekan-rekan yang hasil penyetaraan, kalau semuanya tim Pokja itu yang Japung itu hanya dilibatkan yang murni gitu ya, invasi normal,
Wah, ini kasihan teman-teman yang baru beralih, Pak. Kami belum inilah tiketnya, diklatnya belum penuh gitu ya. Jenjang pendidikannya belum sesuai. Yang kemudian di apa Permen 1 2003 itu sudah mulai menjawab beberapa regulasi. Tapi ingat, sekali lagi saya sih memandang tetap konsisten ya, memandang ini masih dalam upaya step per step kita menuju penyelenggaraan birokrasi yang ideal. Ya gimana model misalnya 6 sekurang-kurangnya ada 5 sampai 6 mandatori untuk regulasi teknis di BKN, misal konversi nilai gitu ya, kemudian kredit gitu ya, yang semula butir-butir kegiatan basisnya sekarang pendidikan kinerja dan lain-lain. Itu kan sebenarnya menunjukkan konsistensi apa yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa sesungguhnya suka atau tidak suka kita ini masih dalam ranah transisi menuju ideal gitu ya. Makanya tadi saya nggak bosan-bosan menyampaikan arahan Bapak Presiden bahwa dalam proses transisi jangan sampai menghambat atau merugikan ASN baik dari hasil aspek pendapatan maupun karirnya. Nah, itu yang perlu kita jaga. Sehingga di dalam Permenpan 1 2023 itu, mohon maaf saya nggak terlalu runtun memaparkan Permen 1-nya. Banyak kegalauan kan Pak Karu, Pak Badi dan Pak Kabak dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Pak, ini kami kemarin yang edaran 23 Desember itu ada yang tercecer belum bisa naik pangkat nih Pak gitu ya. Nah, maka ini ditampunglah di pasal 55 di Permenpan 1 2023 ini tentang Jafung. Jadi bagi yang hasil penyetaraan kemarin, kalau kemarin kan di edaran 23 Desember itu, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu kan hanya khusus April sama Oktober 2022. Dan setiap momen saya ditanya sama Pak Abadi sama Mas Adi nih, Mas itu gimana nanti yang 2023? Nah, akhirnya udah ini harus kita bersurat bahas laporkan ke tim KPRBN, lalu ini ditampunglah walaupun, tapi kan itu udah bisa menjadi referensi, menjadi alas yuridis, walaupun ditampung di ketentuan lain-lain tuh kalau Bapak perhatikan. Nanti lihat di ketentuan lain-lain pasal 55 tuh. Nah, ini yang khusus untuk teman-teman yang hasil penyetaraan. Kemarin banyak sekali pertanyaan, Pak gimana nih Pak? Kami belum bisa naik pangkat lagi, BKN masih tolak gitu. Udahlah, akhirnya alhamdulillah itu di ketentuan lain-lain ditampilkan sejak permenpan ini berlaku, maka itu masih bisa diakomodir untuk kenaikan pangkat regulernya sebagaimana kebijakan khusus kemarin di 2022. Kalau 2022 kan kita masih pakai tindakan faktual dalam bentuk belit regel ya, bentuk edaran kebijakan itu. Surat Pak Menteri Pan RB. Nah, sekarang kita tuangkan itu di dalam pasal 55. Nah, bagaimana dengan 2024, Pak? Nah, harapannya 2023 ini tuntas. Tuntas dalam artian regulasi teknis beberapa mandatori di BKN-nya, termasuk juga untuk melakukan revisi terhadap PP 11 2017 manajemen PNS. Gitu ya. Karena walaupun di Permenpan 1 ini coba dibangun pengaturan sementara kredit itu pakai koefisien dan lain-lain, tapi kalau mau ideal ya harus revisi PP-nya, jangan lagi nyebut-nyebut itulah rigid pakai kredit lain-lain gitu. Nah, itu tapi karena kita ini butuh cepat, kemarin itu ya kita sedapat mungkin karena PP-nya belum revisi, ya pakai dulu yang kira-kira di satu sisi masih ada poin angka kredit, tapi hasil penuangan dari angka kredit itu tidak lagi kaku berdasarkan butir-butir kegiatan. Kenapa? Menurut saya salah satu esensi yang fundamental di dalam Permenpan 1 2023 ini adalah menghapus pola butir kegiatan dalam menjadi ruang lingkup itu menjadi sangat penting, itu menjadi predikat kinerja. Ya gimana ceritanya Pak? Kok bisa ya gitu ya? Pak Karu menilai Pak Abadi itu kan bagus tuh kinerjanya gitu kan, hasil SKP penilaian kinerja. Tapi khusus bagi Japung, kok bisa ya lantaran dokumen evidence dokumennya tidak memenuhi, kok bisa dicoret ditolak? Lah ini siapa sih sebenarnya yang punya ekspektasi kinerjanya siapa?
Instansi pembina kah? Atau instansi tempat di mana orang bekerja? Nah, itu menurut saya yang pengelolaan Japung kita ya, menurut saya Permen 1 2023 ini sudah coba melakukan terobosan. Nah, di Permen PAN ya perubahan Permen PAN 13 2019. Untuk Bapak Ibu ketahui Permen PAN 13 2019 itu saja kemarin itu dia merevisi 110 peraturan kepala BKN. Nah, ini pun juga demikian, dia mencoba melakukan simplifikasi. Dan sekali lagi itu bukan barang baru sebenarnya, bukan barang baru. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya Pak ya, ini khusus untuk teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan kita yang penyetaraan. Ini kan banyak sekali, hampir setiap momen saya ditanya ini, Pak, gimana Pak nanti yang 2023 ya? Nah, itu ditampung. Oke lah. Pada saat permen ini mulai berlaku, maka pejabat perusahaan diangkat melalui penyetaraan jabatan 1 Januari sampai 31 Mei berdasarkan Permen PAN kemarin itu, intinya penyetaraan 1721, yang akan naik pangkat April dan Oktober, maka dia masih bisa diakomodir. Ya, sebagaimana kebijakan di 2022 lalu sebenarnya. Nah, kemudian pertanyaan lagi Mbak Ani gitu ya. Kemudian banyaklah beberapa teman, Pak, kami ini kemarin PTSP kemarin ada beberapa daerah yang belum mengeksekusi, Pak. Nah, mungkin ikut tausiahnya Pak Karo nih. Sudah, yang penting kita wait and see dulu. Begitu firm lancar. Gitu ya. Ada yang masih wait and see. Misalnya kabitnya belum dialihkan ke fungsional. Itu kan di luar 31 Mei, Pak. Waduh, ini gimana caranya? Akhirnya apa yang kita lakukan? Ya melakukan terobosan. Ya seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita kan Kemendagri sifatnya fasilitator lah gitu ya. Nah, Permendagri 25 PTSP itu kan dia merupakan rezim hukum khusus dari Cipta Kerja sama PP Perizinan Berusaha sebenarnya. Bukan mandatori yang berlaku perangkat daerah secara general gitu ya. Akhirnya yang kita lakukan, mintakan adalah agar dibuka keran, dibukakan treatment kebijakan afirmatif lah begitu, agar misalnya kami usulkan kemarin di draftnya itu ke Ketua KPRBN, agar bisa diakomodir sampai dengan Juli 2023. Nah, harapannya itu sudah selesai semua peralihan-peralihan yang kemarin bidang. Ada juga masukan, Pak, kenapa nggak sampai Desember? Ya sudah, kita ini kan bertahap dulu. Namanya afirmatif kebijakan khusus, kita upayakan bertahap dulu. Gitu ya. Kalau kita sampai Desember, nanti nunggu lagi sampai Desember semua. Gitu. Maka kita sudah, kami menyampaikan draft rancangan kebijakan itu kepada KPRBN. Ya intinya mudah-mudahan ada lagi kebijakan misalnya khusus yang terkait PTSP kemarin. Kalau enggak belum terakomodir, di sisi lain BKN udah kasih edaran gitu ya. Udah berikan edaran bahwa khusus yang dapat diakomodir itu adalah yang sampai 1 Mei sampai 31 Mei kemarin. Lagi mana yang setelah 31 Mei, Pak? Misalnya PTSP belum selesai nih gitu ya. Nah, ini kita upayakan melalui ya kebijakan khusus afirmatif. Ya kita sekali lagi ya day to day gitu ya, kita berupaya melakukan breakthrough policy yang bisa memberikan solusi. Nah, ini yang beberapa lalu ya, sebenarnya ada pola karir sudah, ada penyetaraan, ada lain-lain. Yang kita harapkan ya ini sebenarnya, gimana ceritanya kita membangun sistem kerja gitu ya, tetapi kita masih di tanda petik di kerangkeng hanya dalam konteks butir-butir kegiatan. Itu yang coba dilakukan transformasi. Nah, dulu beberapa kali kemudian saya disclaimer Bapak Ibu supaya satu persepsinya gitu ya. Saya nyun sewu tidak membuat bahan materi baru karena dia regulasinya Permen PAN, maka saya menyampaikan dasolennya saja apa yang telah dituangkan dalam Permen PAN, serta bahan-bahan pun saya ambil dari Permen PAN saja sama teman-teman BKN supaya kita satu persepsi lah. Nah, sebenarnya itu yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan, nggak mungkin nih Pak, dan itu dalam beberapa momen, misalnya pembahasan RUASN,
Udah berkali-kali kita diskusi dengan teman-teman Kemenpan, Pak Deputi, bahwa ya nggak mungkin lah kita orang menggiring ke butir-butir kegiatan, menggiring orang individual, tapi kalau si Japung ini, tata kelola Japung kita tidak lakukan penyesuaian. Nah, ini ya permasalahan sebelumnya, ya kita intinya bahwa apa yang menjadi keluhan kita semua sebenarnya relatif sudah dikompilasi, diinventarisir oleh pemerintah dalam merumuskan regulasinya. Nah, kemudian, kalau Bapak Ibu jeli, yang sejak 2022 awal terutama ya, ini kan 23 Desember sudah diterbitkan, tapi kita share ini di Januari 2022. Saya udah kasih clue berkali-kali dulu, tapi ya Pak, di poin 1 itu ditegaskan dulu bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB itu sedang mempersiapkan regulasi untuk penyesuaian dan simplifikasi pembinaan dan pengelolaan Japung. Nah, alhamdulillah baru keluar kemarin Permenpan 1 2023 sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi hari ini. Nah, itu yang kemarin kita agak lama, Pak, ini gimana yang Japung yang penyetaraan kemarin, dia masih melaksanakan aktivitas yang sebelumnya pada Japung struktural ya Pak? Iya. Ya karena ini kita masih ya regulasi yang existing di satu sisi kan kita disuruh pindahin atau dialihkan ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan sesuai perundang-undangan yang ada. Nah, perundang-undangan yang ada mengatur masih pakai butir-butir kegiatan gitu ya. Akhirnya ya udah pakai dulu yang itu. Nah, sekarang dia pakai lingkup gitu ya, ruang lingkup dia. Atau dulu saya kasih kisi clue-nya itu adalah dia per klaster. Ada memang yang klaster Japung yang memang dia sangat spesifik teknis gitu ya, spesifik teknis, misalnya di kesehatan medis dia memang lingkupnya memang sudah bisa ditentukan, tetapi sebagian besar pada umumnya ada pada klaster atau kalau istilah Pak Deputi itu ada pada kelompok atau family Japung yang sebenarnya dia dalam satu rumpun misalnya. Sehingga orang berpindah misalnya dari analis kebijakan ke analis SDM, ya udah itu dianggap satu keluarga, nggak perlu lagi dia kaku harus nggak boleh dipakai dan lain-lain. Sehingga ketika orang pindah nanti dia boleh bawa angka kredit atau predikat kinerjanya pada Japungnya sebelumnya, nggak pakai metode SPBU mulai dari nol ya Pak. Lah kapan orang bisa dapat penghitungan kinerjanya kalau gitu. Nah, ini kata kuncinya apa? Dia merubah dari semula butir kegiatan dengan lingkup kerja. Artinya apa ya? Kontrak kinerja orang yang diukur gitu ya. Bukan lagi istilahnya itu free define, ditetapkan dahulu bahwa kau harus melaksanakan ABC dalam butir-butir kegiatan yang ditetapkan organisasi pembina. Padahal besok-besok Pak Karu diperintah Pak Gub dalam rangka untuk mengexercise prioritas saya yang ini. Karu organisasi dorong agar TUSI perangkat daerah ini ikut terlibat bla bla bla. Nah, begitu dicek nggak nyambung sama butir-butir kegiatan. Nah, oleh karena itu sekarang ya basisnya dibalik, gitu ya, dibalik bahwa dia bertumpu pada kontrak kinerja yang sifatnya sangat dinamis. Makanya kemarin di sosialisasi awal ada yang tanya, Pak, gimana kalau KPI dan lain-lain itu kita seragamkan? Nggak bisa juga, kita harus cermat juga. Jangan terlalu gegabah kita menyeragamkan gitu ya. Nah, begitu seragam daerah ini butuhnya A, ini B gitu ya. Padahal kebutuhan dynamic government nggak seperti itu. Jadi ada pergolakan menurut saya dalam masa transisi ini. Di satu sisi kita ingin menuju ke dynamic government, tapi di sisi lain kita masih berupaya mencari solusi dalam bingkai-bingkai rambu-rambu regulasi gitu ya. Begitu dicek, oh iya PP-nya masih mengamanatkan harus uji kom gitu. Akhirnya udah uji komnya yang dipermudah. Oh iya ini ternyata harus. Nah, mudah-mudahan ya sebagaimana mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar teman-teman di Kemenpan menyampaikan bahwa ya saat PP 11 2017 juga akan dilakukan penyesuaian dan revisi dalam tahun ini. Apakah PP tentang manajemen ASN atau manajemen pegawai ASN gitu ya. Yang mungkin, mudah-mudahan, yang mungkin juga salah satu substansinya akan memberikan solusi dari beberapa yang akhir-akhir ini cukup mempresur kita yang berkenaan dengan determinasi
November 2003 penghapusan non ASN itu. Gitu. Nah kemarin walaupun ke awalnya ya sama, nggak apa-apa lah. Yang penting kita berbasis data. Tadi sebagaimana disampaikan Pak Karu itu ya basis data, ini real seperti apa. Sampai jam 12 malam kita berdiskusi sama teman-teman DJPK, Kemenkyu, kemudian Kumham gitu. Ada yang tetap ngotot, enggak Pak, kita harus lakukan best effort menegakkan PP 48 2018 itu bahwa November harus selesai. Nah, kalau kita kan mengkalkulasi Pak, ini jebol semua ini kita alokasi anggarannya, kan bukan hanya kebutuhan sesaat pada saat pengangkatan, misalnya semuanya mau diangkat semua gitu ya, menjadi pegawai SN walaupun status P3K. Nah, BDCPK bilang, oke kami sanggup Pak untuk mengasih berapa ratus ribu misalnya yang khusus yang, tapi persoalannya kan bukan hanya pada ongoing tahun berjalan, nextnya gimana? Sementara di sisi lain kita maksimal 30% HKPD bilang, dan yang sudah di atas 30%, ada yang sampai 53% alokasi APBD-nya kan disuruh bertahap untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar juga bahwa ada misalnya pemerintah mungkin tidak langsung stop sekaligus, tetapi ada ya sebenarnya istilah relaksasi ini istilah kita waktu di forum ada relaksasi terkait time schedule-nya gitu ya. Nah ini juga sama, jauh-jauh hari Desember kita udah sampaikan, Pak, bisa nih kita mau mati-matian nyerahin orang, tapi kalau sistem uraian tusinya kita nggak beresin, ya sama aja gini-gini aja, nanti orang butir-butir akan mulai dikejar orang gitu ya. Kaitannya mana memang ke kenaikan pangkatnya dan lain-lain gitu. Dan itu sudah dikasih clue 2023. Mudah-mudahan teman-teman BKN juga sudah menindaklanjuti. Ya ini ya Pak ya, saya hanya ingin bukan untuk apa ya, hanya ingin menegaskan kembali, dulu saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa ini satu gongnya juga yang perlu kita tunggu ini adalah transformasi JF perubahan Permenpan 13. Nah inilah tiba, walaupun ya lama kali Pak, sepanjang tahun 2022 belum muncul ya, kita ya mohon maklum lah gitu ya, banyak dinamika dalam pembahasan dan lain-lain, terutama mohon maaf ya betapa kalau Bapak Ibu mengikuti kalau boleh saya share sedikit dinamika pembahasannya itu, ini kan karena kayak menyentuh otoritas kewenangan instansi pembina Pak. Bayangkan itu ada beberapa 50-an instansi pembina yang harus kita yakinkan bahwa udahlah kasih inilah ruang kebebasan untuk melakukan relaksasi dalam konteks simplifikasi dan penyesuaian pengelolaan JF ini gitu ya. Ya tadi saya cerita, kok bisa ya kita nilai di instansi kita yang user sehari-hari orangnya baik gitu ya, kinerjanya baik, tapi karena evidence based bukti-bukti dokumennya nggak menulah, nggak bisa dia naik pangkat gitu ya, karena evidence based-nya lah gimana ceritanya ya? Ya karena apa? Karena kita udah ditetapkan, atau istilah Pak Deputi SDM itu predefined udah ditetapkan duluan, kau melaksanakan kegiatan ini. Begitu ada dia bekerja dinamika organisasi, nggak bisa masuk, nggak bisa dikonversi gitu ya. Padahal udah pontang-panting gitu. Nah makanya di dalam Permen 1/2003 ini ya coba diakomodir itu. Ya ini kan nyambung ya Pak. Nah di poin 1 bicara tentang penyesuaian dan simplifikasi pembinaan JF, termasuk tadi menghapus pola-pola kegiatan, hapus dupak. Nah ini yang isi Permenpan itu, simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan personal berbasis pada ekspektasi kinerja. Ini yang tadi menurut saya ini salah satu esensialnya ini. Jadi tidak lagi orang begitu kaitan dengan untuk penghitungan dan lain, kok bisa bergantung kekuasaan orang lain, instansi pembina yang bernama instansi pembina. Nah karena ada peran otoritas mau mengurangi otoritas instansi pembina, itulah kenapa salah satunya kemarin ini agak lumayan alot nih. Gitu. Kemudian pola karir kan udah terjawab duluan sebenarnya. Pengembangan karir orang, horizontal, vertikal, dan diagonal. Tapi kalau masih pakai butir-butiran ya nggak bisa. Nah makanya dengan ini kita simplifikasi JF.
Penyederhanaan jumlah JF berbasis pada rumpun. Nah, boleh bilang rumpun, dulu saya nyebutnya klaster gitu ya. Dalam beberapa diskusi kadang kita nyebut klaster, ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya spesifik gitu ya. Sesuai bidang pemerintahan. Jadi antar yang general itu bisa dia melakukan dinilai serumpun dalam satu keluarga, walaupun namanya ada analis kebijakan, SDM, itu bisa dilakukan perpindahan simplifikasi. Ya seperti kalau dipelaksanakan juga udah dirumpunkan Pak ya, dari seratusan berapa gitu ya, atau bahkan lebih ya. Udah dikelompokkan dalam satu keluarga hanya 3 kan, pelaksana klerikal, kemudian apa lagi ya, saya lupa 3. Nah, kira-kira Japung seperti itu gitu ya. Memang ada yang sangat teknis, bidang medis gitu ya dan lain-lain. Nah, ini beberapa penyesuaiannya berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Ekspektasi kinerja ini bahasa halusnya mana? Ya sesuai dengan unit organisasinya. Gimana ceritanya kita sewaktu-waktu kalau kita misalnya di ratas Pak Presiden bilang, Menteri ABC Bapak kawal tentang ini inflasi dan lain-lain. Lalu kita Pak dengan dalih nggak ada Pak, nggak alir aja, ekspektasi kinerja, perpindahan pun dapat dilaksanakan minoritas rumpun karena tidak lagi terbelenggu dan hal-hal lainnya. Ini yang mandatori BKN. Saya sekali lagi mohon Bapak Ibu jangan, ya kita tetap husnuzon lah gitu ya, jangan pemberian akhir kredit ada penyesuaian dan lain-lain gitu ya, mekanisme kenaikan jenjang, tata cara penyelesaian jenjang yang sebenarnya ini karena masih tanda petik ya menyesuaikan dengan frame regulasi existing. Nah, kenapa? Karena PP-nya belum dirubah dan lain-lain. Harapannya ya PP 11 itu juga segera dilakukan penyesuaian gitu ya. Kemudian isinya kurang lebih ada Japung pengangkatan pertama, ada perpindahan, ada penyesuaian, ada promosi. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu, saya coba menganyamnya dengan konteks PP kelembagaan. Jadi ada kebutuhan penyesuaian Japung kita kalau mau dikorelasikan dengan desain kelembagaan perangkat daerah nih Pak. Nah, itu sehingga kemarin sudah disetuskan juga bahwa agar dilakukan penyesuaian juga terhadap kelembagaan perangkat daerah kita. Nah, sebenarnya PP 18 kita 2016 lalu sudah kasih clue juga gitu ya. Ini persis sama nih Pak. Di instansi di Permenpan 1 ini bilang ruang lingkup tata kelola JF yang dilakukan simplifikasi itu kan ada masalah pengangkatan pertamanya, perpindahannya, penyesuaian dan promosi gitu ya. Nah, di PP kelembagaan udah bilang bahwa perangkat daerah yang pelaksanaan tusinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok Japung menghapus unit organisasinya yang tusinya telah dapat digantikan secara penuh oleh kelompok Japung. Nah, untuk memenuhi kebutuhan Japung yang nomor 1 ini di perangkat daerah ini gitu ya, maka dapat dilakukan dengan ya persis sama urutannya dengan 4 hal ini Japung ini. Pengangkatan tanah, perpindahan, penyesuaian, promosi. Yang ini kemudian dilakukan simplifikasi. Nah, dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, ketentuan perundangan yang mana? Ya termasuk tentu menyesuaikan dengan Permenpan 1 2023. Jadi sudah diantisipasi sejatinya di dalam PP perangkat daerah kita dulu, gitu ya, untuk pengembangan atau penataan jabatan atau pengelolaan jabatan fungsional kita. Nah, ini pengangkatan pertama misalnya Pak. Jadi orang jangan lagi ada kasus formasinya yang dilamar Japung gitu ya. Tapi karena nggak ada biaya, belum bisa ikut diklat, udah ditugasin yang lain, naik pangkat 3B, 3C belum juga diangkat di Japung karena belum memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Japung. Nah, maka sekarang dia harus dipastikan kalau dia melamar Japung ya sejak dalam dia SKCP menyebutkan Japungnya gitu ya. Nah, walaupun belum ditegakkan. Nanti setelah DP 100% baru disebutkan jabatan jenjang si Japungnya. Nah, sehingga tidak lagi orang
4 tahun naik reguler, 4 tahun naik reguler, malah larinya nanti ke atau kasih. Akhirnya yang formasi Japung tadi malah yang awalnya dia Bengkala gitu. Kemudian perpindahan juga begitu gitu ya. Perpindahan dari jabatan lain ini di apa? Bukan usulan, kemudian memverifikasi dan lain-lain. Nah, ini juga harapannya ya harus diselaraskan dengan rencana pengembangan karir orang gitu ya. Disampaikan paling lama 6 bulan sebelum batas usia persyaratan. Persyaratan untuk paling bagi JF ahli utama paling lama 1 tahun sebelum batas usia persyaratan. Ini jangan sampai nanti hanya sekedar, mohon maaf dengan segala hormat, hanya untuk memperpanjang masa BUP-nya gitu. Itu yang enggak perlu. Lalu promosi ya, sebenarnya bicara ini sudah diakomodir di Permenpan Polakarir 2021 kalau nggak salah ya, 2021 atau 2022. Tapi ya kendala kita karena si Japung ini masih terikat, terkungkung pada butir kegiatan, ya masih agak sulit kita mengeksekusinya, sehingga dipertegas lagi di dalam Permenpan 1 2023 yang akan ditindaklanjuti, sekali lagi yang akan ditindaklanjuti dengan Perka BKN. Nah, kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Yomo, ya selama masa transisi ini kita ya, dengan pola regel dulu, memberikan guidance secara bentuk surat kepada daerah. Promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan. Ya, tadi ya, karena kita terutama di Pemda itu minimal 32 urusan, nah, gimana ceritanya mau dari Dinkes ke lingkungan hidup, data lain-lain, boleh nggak Pak? Nah, makanya akhirnya diperluas itu. Tidak lagi butir kegiatan basisnya, tapi lingkup tugasnya dan rumpun. Oh dia serumpun Pak, SDM mau pindah ini, boleh. Angkut predikat kinerja yang sebelumnya gitu ya. Itu kalau secara teknis ada di penegasan misalnya predikat kinerja boleh dipakai yang sebelumnya, jadi nggak mulai dari nol. Itu di pasal 17, kemudian pasal 20 di Permenpan 1 2023. Kemudian penyesuaian. Penyesuaian itu dilakukan untuk penetapan Japung baru, perubahan ruang lingkup, dan kebutuhan strategis. Nah, ada Japung baru, perubahan ruang lingkup. Ya ini Pak, ruang lingkup kita kan dinamis, lingkup tugas kita gitu. Dan kalau ada kebutuhan strategis nasional, Pak, ini kita butuh bla bla bla. Tetapi juga dia masih mengakomodir manakala ya ada dilakukan penyetaraan jabatan. Berarti ada ruang nih penyetaraan jabatan dilakukan dalam penataan birokrasi. Nah, ini yang kemungkinan bisa kita pakai untuk argumen misalnya tadi ya, menampung beragam pertanyaan. Pak, kemarin dari PSO yang ada masih ada tersisa nih Pak, kami 2 atau 3 lah gitu yang belum dilantik, atau dia udah pensiun ngisinya. Ini gimana Pak ininya? Ya kalau cuman ya lagi-lagi ya kita butuh kebijakan. Saran saya kalau ada hal seperti itu kita mintakan pertimbangan tertulis lah, persetujuan tertulis dari Kemenpan lah sekurang-kurangnya gitu ya. Karena bayangan kita dengan Permenpan 1 2023 kemarin itu bisa mengakomodir gitu ya. Kan formasinya udah ada yang basis dengan PSO kemarin. Maka ketika orang mau misalnya ada yang pelaksana gitu ya, mau duduk mengisi yang si Japung yang udah pensiun, maka ya nggak perlu lagi dia mulai dari nol prosesnya. Harus mulai dari nol, harus mengusulkan formasi lagi, kan udah ada ininya. Tinggal di-upgrade yang semula pelaksana ke memenuhi orang-orang yang sudah memenuhi Japung. Tetapi disarankan ya sebelum orang itu pensiun, kita udah menyiapin nih gitu ya, apa-apa yang dibutuhkan para pelaksana kita senior dan lain-lain itu untuk memenuhi Japung tadi sesuai dengan Permenpan 1 2023 yang baru ini. Kalau enggak kan sayang, masa ngusul bolak-balik udah ada jabatan formasi udah ada di PSO kita kemarin gitu. Nah, itu juga diakomodir penyesuaian dalam rangka itu. Hanya memang ya Pak, secara teknis lagi-lagi itu dimandatorikan di BKN, antara lain untuk penyelesaian konversi, kemudian mandatori juga ada beberapa Permenpan gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini sampai ini kan kita angka kredit konvensional ya Pak. Ya lagi-lagi mohon maaf dengan segala hormat ya,
suka atau tidak suka, kita harus bisa memaklumi, memahami juga bahwa ya saya sih masih melihat di poin 3 bahwa ini masih bagian dari proses transisi menuju ideal. Misalnya untuk konversi penilaian dan lain-lain itu kan sampai 2024, Pak. Nah, kenapa 2024 ya supaya gitu, karena enggak pasti angka kredit konvensional diintegrasi lalu hasil konversi, sehingga kita dalam mengimplementasikan kebijakan penyelesaian transfer Jafung ini juga bisa mengurai, bisa soft landing gitu ya, tidak lagi apa namanya tergopoh-gopoh, tetapi tidak pas sesuai dengan ruh penyelenggaraan birokrasi itu sendiri. Kalau ini ya teknis saja ya. Kalau dengan kondisi existing, Pak, kondisi existing regulasi kita sebelumnya, itu para pejabat fungsional itu nggak bisa dia naik pangkat pensiunan karena mendapatkan ijazah gitu, dengan lantaran karena tidak sesuai dengan persyaratan japungnya. Nah, kalau itu yang kemudian dilakukan penyesuaian perubahan. Kompetensi saya kira itu Bapak Ibu, kalau ini yang sama dari predikat kinerja, lalu kedudukan Japung. Nah, jadi intinya ada ekspektasi kinerja, simplifikasi ruang lingkup tugas JF untuk kinerja yang lebih agile untuk mendukung pemenuhan. Ya, lagi-lagi saya harus katakan bahwa ini mirip-mirip dengan clue yang disampaikan surat edaran Pak Menpan tanggal 23 Desember 2021 yang lalu di poin satunya. Simplifikasi ruang lingkup gitu ya. Jangan lagi orang. Tapi kapan Pak gitu ya? Ya memang bertahap dia. Itu D-nya. Kita tunggu ada beberapa mandatorinya, ada Permenpan, ada BKN dan bahkan RPP-nya yang akan disiapkan. Dan itu juga disesuaikan, mungkin besok akan disampaikan oleh Bu Erni, disesuaikan sudah menyelaraskan juga dengan Permen 7 tentang sistem kerja kita. Sistem pejabat kerja itu pengawas atau yang diberikan penugasan kewenangan. Mungkin saya ingin menyoroti sedikit saja, agak terlupakan kita ketika berbicara sistem kerja kaitan dengan Japung. Kita kan Japung kan orang bekerja berdasarkan keahlian. Dulu mungkin saya menganalogkan secara sederhana, orang mau operasi jantung maka dipimpin oleh ketua tim Pogjanya dokter spesialis jantung. Walaupun pesertanya itu anggota tim kerjanya itu spesialis saraf yang lebih senior tanda petik gitu ya. Nah, kenapa? Itulah sebabnya kenapa di tim kerja itu ya namanya ketua bukan kepala. Ya, kalau Pak Karun namanya kepala biro. Karena apa beda dengan ketua? Satu, ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan sebenarnya kalau dalam Pokja itu. Jadi orang berdasarkan keahlian dia tidak bisa dinafikan atau diabaikan begitu saja catatan-catatan, masukan-masukan kritisnya. Nah, kalau kepala dia penekanannya ya apa yang diperintahkan oleh kepala harus segera itu yang dilaksanakan oleh anggota. Nah, kalau ketua enggak, Pak. Makanya kalau di pengadilan kan ketua pengadilan negeri. Atau kalau di majelis hakim ketua majelis hakim. Apakah ketua pengadilan negeri atau ketua majelis hakimnya boleh memaksa, kau kan anggota hakimku, anggota tim ke saya. Kau memutuskannya nanti harus ini ya. Enggak bisa. Semuanya punya derajat yang sama. Maka ini yang mungkin perlu penyesuaian gitu ya. Itu kenapa dia disebut dengan ketua itu, walaupun dalam empirisnya kita kadang-kadang masih menyamakan ketua siap ketua gitu. Tapi sebenarnya sejatinya ketua itu dia hanya sebagai mengkoordinir, tidak bisa memaksakan secara absolut apa yang diperintahkan kepada anggota timnya. Ada ketua DPRD, ada ketua pengadilan. Beda dengan Kajari. Kajati, kepala kejaksaan, karena dia ranahnya kan dalam ranah tanda petik eksekutif juga, apa yang diperintahkan maka jaksa-jaksa lain harus nurut. Tapi kalau di pengadilan nggak bisa, hakim nggak boleh diintervensi sesuai undang-undang kehakiman, maka sebutannya ketua. Nah, mungkin ini agak berbeda, tapi ya paling tidak kita bisa memaknai ruhnya tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak lagi orang dimaknai secara terlalu kaku, rigid sesuai dengan hierarkinya gitu ya. Ya baik, itu barangkali saya share. Mohon maaf saya
tidak detil per detil sekali memaparkan pasal per pasalnya, atau mungkin slide saya nggak ini bikin sendiri, tetapi saya ambil dari beberapa regulasi sebelumnya, kemudian bahan sebelumnya, mudah-mudahan, dan saya coba mengkonstruksikan dengan penyandaran birokrasi di lingkungan Pemda gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya share pada forum ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Roji Beni yang telah memberikan beberapa poin penting terkait dengan pasca penyetaraan jabatan tahun 2021 tadi Bapak Ibu. Poin pentingnya adalah bagaimana jabatan fungsional bekerja tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya yang diatur sebelum menggunakan Permenpan 1 tahun 2023, tetapi sekarang ini jabatan fungsional harus melebur, harus komit terkait dengan target kinerja dari unit kerja yang masing-masing ditempati. Itu poin pentingnya. Jadi tidak kemudian mandiri dalam pengertian bekerja sendiri, tetapi sekarang ini tidak lagi zamannya jabatan fungsional bisa merdeka semerdeka-merdekanya seperti yang kemarin. Jadi gitu poin pentingnya. Mohon izin Pak Roji, ini teman-teman kabupaten kota tentu banyak permasalahan, mungkin juga tidak hanya sekedar persoalan-persoalan JF Bapak, jadi mungkin di luar JF juga masih perlu mintakan saran solusi terkait dengan mungkin bagaimana terkait dengan pemberian tunjangan implementasi dari Perpres 50 tahun 2021 kemarin. Jadi nanti mohon solusinya Bapak. Monggo kepada teman-teman ini mumpung Bapak Roji Beni bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di daerah. Kami berikan kesempatan untuk season 1 3 orang ya. Monggo dari Purworejo, Mas Ganis. Teman-teman dibantu untuk mic-nya. Mohon izin Pak Abadi, Pak Roji Beni, mohon izin Purworejo Pak. Ya Mas Danis, lama nggak bersuah. Sudah 1 tahun lebih JF hasil JF hasil PB ini sudah satu tahun lebih usianya Pak. Dan dulu kan di awal penyederhanaan birokrasi itu janji-janji pemerintah pusat kan sangat manis. Jadilah JF, nanti karir cepat, tunjangan tidak berkurang, itu sangat manis. Dan itu juga sebagai alat kami Pak, ketika melakukan penyederhanaan birokrasi di kabupaten kota. Mohon penjelasan Pak Rosi, di Permenpan 17 itu masih mengatur bahwa kelas jabatan JF hasil PJ itu kan masih sama waktu jadi administrasi. Nah, padahal itu sekarang JF reguler sudah banyak yang naik. Nah, itu dipersyaratkan mereka akan naik, yang hasil PB itu akan kelas jabatannya akan sama dengan reguler ketika ada peraturan perundang-undangan tentang penghasilan. Nah, sudah terbit Perpres 50. Bagus nih, angin segar. Tapi ternyata belakangnya masih perlu Permen Dagri. Nah, jadi pada di situ diamanatkan bahwa selisih kenaikan tunjangan maupun penghasilan JF hasil PB itu akan diberikan sama dengan reguler terhitung sejak mereka dilantik. Padahal sudah 1 tahun lebih nih. Mungkin kalau perpresnya nanti Permendagrinya turun akan ngerapel. Nah, ini mohon percepatan, mohon dibantu Pak, mungkin dari pusat. Permendagri yang mengatur tentang juknis penghasilan untuk yang JF hasil PB. Ini juga bagian dari kesejahteraan teman-teman JF. Itu yang pertama. Yang kedua, butir-butir di angka kredit memang sudah tidak ada dengan Permenpan 1. Tapi bagaimana untuk mengkonversi angka kredit itu yang masih ada dengan SKP? Ini kan masih perlu perka BKN. Ini juga kami mohon mungkin dari pusat akan lebih cepat ketika mengendorse BKN ketika mentransfer SKP dengan angka kredit. Dan mohon juga menjadi perhatian jangan sampai JF yang sudah
hasil dipaksa ini kenaikan pangkatnya sama dengan pelaksana, Pak. Yang biasanya GF reguler itu bisa 2 tahun, 3 tahun, takutnya nanti kalau sudah hanya bermodal SKP, takutnya naiknya per 4 tahun. Jangan sampai seperti itu juga mempengaruhi psikologis teman-teman. Kemudian yang 3, Permenpan 1 yang terkait dengan jabatan pelaksana. Ditindaklanjuti dengan Kemenpan 1103. Untuk di daerah itu bagaimana? Apakah kami harus usul ke Menpan untuk jabatan-jabatan di klaster klerek, operator maupun teknisi, ataukah gimana? Karena kami belum bisa mengeksekusi secara langsung, kami masih menggunakan Permenpan 41. Apakah kami ke daerah itu harus usul ke pusat? Kalau memang seperti itu, mungkin ada baiknya ada semacam penyeragaman, walaupun kebinekaan ada, tapi mungkin ada pengkoordinasian jenis-jenis jabatan yang mungkin bisa disamakan. Itu saja 3 poin yang perlu kami aturkan, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kami dari Purworejo, nama Ganis Prambrito. Matur nuwun. Ada tambahan lagi, monggo, sebelum nanti session berikutnya, monggo. Kalau belum ada, langsung bisa ditanggapi Pak Roji, ya. Monggo Pak Roji, ada 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan yang terkait dengan Permenpan 17 tadi tentang kelas jabatan, yang kedua terkait dengan butir-butir yang dikonversi ke SKP, yang ketiga terkait dengan kenaikan pangkat CF, yang keempat terkait dengan transformasi jabatan pelaksana dari Permenpan 41 ke Permenpan 45, Bapak. Monggo Bapak. Baik, Mas Ganis. Kalau kita mau lihat dari sisi kita saling menanti, ya sebenarnya relatif sama, pusat dan daerah sama juga gitu ya, terkait dengan kondisi ideal. Tadi makanya saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan itu. Nah, sebenarnya yang ditanyakan tadi gimana tindak lanjutnya dengan Permendagri. Nah, Permendagri itu saat ini sudah tahap harmonisasi atau finalisasi rancangan draftnya. Kok lama kali? Mungkin saya kira relatif pernah mengalami juga ya Mas Ganis ya, ketika kita menyusun produk hukum daerah gitu ya, ternyata ada beberapa korelasinya dengan beragam pendapat, beragam referensi yuridis gitu ya. Itu yang membuat kita kok kesannya lama gitu. Kalau bisa cepat sebenarnya kita mau sekali segera, setelah itunya kita segera eksekusi gitu. Tetapi draft terakhir itu sudah finalisasi kemarin, bahkan hampir tiap hari lah boleh dikatakan gitu ya, secara hybrid kita lakukan perumusan itu, karena ternyata kita juga mengantisipasi terhadap beberapa atau menyesuaikan perkembangan beberapa regulasi yang lainnya. Itu Mas Gadi. Tapi perlu kami sampaikan, Permendagri itu juga sudah dilakukan penyusunan itu. Kemudian di samping tentu aspek-aspek mekanisme formil lainnya gitu ya, misalnya Perpres 12 bilang bahwa kalau mau nyusun peraturan-peraturan menteri sekarang harus mendapat persetujuan terlebih dahulu, dilaporkan kepada Presiden melalui Mensesnek. Nah, itu saya kira walaupun pasti Mas Ganis bilang, wah itu urusan internal pemerintah lah, harusnya segera gitu. Kalau saya teken segera. Cuman kan ya prosedur itu tetap harus dilakukan, harmonisasi, dan itu saya sampaikan sudah masuk rancangan finalisasi akhirnya untuk Permendagri tentang penghasilan tindak lanjut dari jajaran birokrasi. Pun demikian terkait dengan penilaian ke kredit, betul. Makanya tadi saya sampaikan juga beberapa kali, jangan terlalu kita ini bahwa ini ada beberapa. Ya kata kuncinya ya penghitungan ini yang dimaksud tadi ya, perhitungan konversi. Tetapi tentu masukan-masukan dari seperti yang disampaikan oleh Ganis itu juga kita tekankan juga dalam beberapa konteks ini, bahkan kita tertulis pun kita mintakan juga gitu ya. Intinya supaya menjaga, makanya berkali-kali kita menjaga apa yang menjadi direktif. Kalau istilahnya Mas Ganis tadi nyebutnya janji manis, saya kira kita tidak dalam konteks janji politik lah ya, cuman kita sama-sama birokrat tentu hafal persis bagaimana cara kita bekerja.
Tapi ini yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa ya ini memang bukan janji manis, tapi arahan presiden yang telah dituangkan di dalam ini. Nggak boleh merugikan ASN, baik penghasilan maupun karirnya. Nah itu juga yang dijaga. Yang sayangnya tadi yang saya sampaikan, di satu sisi oke kita mau melakukan lompatan-lompatan, tetapi dynamic organisasi dan lain-lain, kebetulan rupanya kita juga butuh perangkat-perangkat elemen yuridis yang harus diselaraskan dengan beberapa regulasi lainnya. Jangan sampai maksud kita adalah pengen cepat, pengen segera, tapi kemudian itu yang kemudian menjadi catatan-catatan rekan-rekan kita di APIP, rekan-rekan kita di APH bahkan ya, itu bukannya hal yang tidak harus kita antisipasi. Nah, itu yang terkait penurunan penghasilan sudah tahap harmonisasi. Kalau per KBKN, seingat saya kemarin Pak BKN juga sudah melakukan paralel segera setelah terbitnya Permenpan 1 2023 ini. Nah, karena tata cara penghitungannya, termasuk masalah konversi, apakah merugikan atau tidak, ya tentu kita tetap sesuai dengan panduan. Berkali-kali ya, bila perlu kita putar YouTube-nya arahan pidato presiden gitu ya, sambil guyon ketika kita melakukan pembahasan. Itu dalam rangka mengupayakan supaya tidak downgrade lah, katakanlah begitu ya. Masa orang yang baru berpindah belum memenuhi segala rupanya tadi ya, harus disamakan dengan yang reguler gitu ya. Tentu ini tidak fair lah gitu ya, tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden terkait penyelenggaraan birokrasi Pemda ini. Kemudian terkait dengan Permenpan jabatan pelaksana, hal ihwal teknisnya saya kira besok mungkin bisa dikonfirmasi dengan teman-teman Kemenpan langsung ya, Mas Ganis ya. Saya kalau menjawab, saya kira tidak dalam kapasitas itu, tetapi maksudnya adalah saya tadi menganalogkan dengan simplifikasi perumpunannya itu, ya di pelaksana kan sudah diserahkan dengan klerika dan lain-lain. Apakah penyesuaian itu butuh mekanisme khusus dan lain-lain, mungkin bisa konfirmasi langsung nanti dengan Kemenpan. Tapi berdasarkan sependek sepengetahuan saya, dalam setiap implementasi regulasi itu biasanya dilakukan beberapa pengaturan transistoir. Pak, kalau kami belum menyesuaikan gimana Pak? Gitu, apa mesti berapa? Iya. Nah, bagaimana cara metodenya? Nah, kemarin dalam ratas Pak Menpan dan Pak Mendagri itu diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk melakukan penyederhanaan dalam proses bisnis kita, termasuk memberikan pelayanan di internal customer. Ya, internal customer ya apa ya, para pegawai kita di internal yang kita layani, termasuk misalnya proses-proses bisnis untuk penyesuaian tindak lanjut Permenpan tentang jabatan pelaksana itu. Nah, saya kira satu hal ya, kata kunci yang tadi saya tegaskan, baiknya dalam masa-masa seperti ini kita nggak bosan-bosan untuk melakukan berkomunikasi ya dengan para pembuat regulasinya, sehingga kita tidak terlalu lebar disparitasnya apa yang dimaksudkan dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Karena ya lain lubuk lain belalang gitu ya, ada tangkapannya seperti ini, ada tangkapannya seperti itu gitu ya, sehingga ruang-ruang berkomunikasi itu Permenpan kemarin sudah meluncing beberapa kanal-kanal ya, ada si Pandai, ada ini forum-forum konsultatif melalui daring dan lain-lain. Saya kira itu Mas, saya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan secara detail tentang yang tadi pelaksana, tetapi kalau ditanya tadi Permendagri, kemarin pun sampai sore itu kita juga melakukan harmonisasi terhadap rancangan formulasi penghasilan. Demikian juga dengan per KBKN 1, 2, 3, 4, 5, 6 per KBKN ini dia saling kait-mengkait ya. Terutama juga tadi ya, yang dimaksud itu memang di Permenpan ini sudah ada clue-nya gitu ya. Kalau yang ini sekian, konversinya predikat kinerja sekian. Tetapi ternyata di exercise-nya harus lebih dipertegas di KBKN supaya apa? Kalau di exercise awalnya teman-teman BKN
itu kenaikan pangkat para japung baik yang hasil penyetaraan reguler itu tidak akan lebih lama dari kenaikan pangkat reguler, tidak akan lebih lama. Dia hanya butuh misalnya sertifikat kinerjanya baik udah dapat, tidak lagi berdasarkan bukti-bukti. Nah, yang berikutnya bahkan dia bisa lebih cepat dengan exercise-nya. Kalau amat baik terus kan kemungkinan agak kurang logis. Ketika orang peringkat kinerja baik, amat baik, nah itu bisa dia kurang dari 4 tahun gitu. Nah, pun demikian untuk konversi awal, memang harus presisi betul. Terima kasih tadi sudah diingatkan lagi-lagi. Ya namanya penyetaraan, Mas. Penyetaraan itu juga harus dihitung dengan konversinya apa yang dia boleh atau dihargai dari pengalaman jabatannya pada jabatan struktural sebelumnya. Mungkin itu Bapak Ibu, makasih. Jadi Pak Roji, terima kasih. Mungkin Mas Ganis cukup atau ada yang cukup? Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Pak Roji terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan ke Pak Roji, teman-teman kabupaten kota, monggo. Mas Joko, Pak Teguh, sama ya? Ada persoalan-persoalan kelembagaan selain apa yang disampaikan mungkin? Sampun? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan kelembagaan, marilah kita berikan aplaus kepada Pak Roji yang telah memberikan materi. Ya. Terima kasih kepada Bapak Roji yang telah tidak bosan-bosannya mendampingi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan teman-teman kabupaten kota dalam mengawal kebijakan kelembagaan dengan segala proses bisnisnya dan pengaturan terkait dengan aparaturnya, Bapak. Tentu saja ke depan kami juga masih akan terus merusui atau minta bantuan Bapak untuk penataan parsial-parsial mungkin Bapak. Jadi nanti juga terkait dengan tindak lanjut Perpres 78 terkait dengan Brida juga teman-teman kabupaten kota juga sedang berproses untuk menuju perbaikan di dalam penataan tersebut sehingga kami juga perlu bantuan Pak Roji. Kemudian juga ada usulan-usulan beberapa kabupaten kota terkait dengan pemetaan kembali dari beberapa urusan yang dianggap telah memenuhi syarat untuk dipetakan kembali, itu juga menjadi PR di tempat kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Roji sekaligus kami mohon maaf atas penyelenggara apabila di dalam penyampaian pelaksanaan ini ada sesuatu yang berkenan. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Karo, Pak Kabak, para Kabak, Bapak Ibu Kabak di lingkungan Kabupaten Kota Jawa Tengah. Saya mohon maaf kalau tadi mungkin beberapa kali jaringan saya agak terganggu. Kemudian memang betul Pak, jangan bosan-bosan, mohon pengertian kita semua. Mungkin ada beberapa kisi-kisi yang nanti bisa kita saling sharing gitu ya. Termasuk input insight kebijakan dari Bapak Ibu juga menjadi pengayaan gizi bagi kami untuk menyampaikan unek-unek untuk diakomodir di dalam beberapa regulasi-regulasi teknisnya. Terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Salam hormat.